Halo guys, apa kabar semuanya? Baiklah, pada kesempatan kali ini admin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Hero, yang dibintangi Jet Li dan Donnie Yen. Film ini mengawali kisah Tiongkok kuno, tepatnya 2000 tahun yang lalu ketika peperangan perebutan wilayah di China pecah. Daratan Cina terbagi ke dalam 7 kerajaan. Raja Qin terkenal sebagai raja yang kejam dan dianggap sebagai ancaman bagi 6 kerajaan lainnya. Beberapa pembunuh legend Bond dikirimkan untuk membunuh sang raja tersebut, salah satunya adalah yang tidak memiliki nama, kita panggil saja dia dengan nama Wu Ming. Dia adalah seorang yatim piatu sejak kecil. Dia ditempat sebagai ahli pedang selama bertahun-tahun setelah mengikuti pelatihan hingga akhirnya menguasai satu teknik yang dinamakan kematian di 10 langkah yang memungkinkan dia untuk menyerang tepat dalam jarak tersebut. Wu Ming tiba di ibu kota kerajaan Qin untuk bertemu dengan raja yang memanggilnya. Karena ulahnya yang menghebohkan di kala itu, Raja Qin sendiri telah selamat dari berbagai upaya pembunuhan, termasuk oleh killer terkenal dan legend yaitu Long Kai Players Now dan Rocket Sword. Oleh karena itu sang raja menerapkan langkah-langkah preventif keamanan yang sangat ekstrim, di mana tidak ada satupun tamunya yang diizinkan untuk mendekati raja dalam jarak 100 langkah. Setelah melalui pemeriksaan yang sangat ketat, Wu Ming akhirnya menemui sang raja dan menyampaikan kabar bahwa dia telah menaklukkan 3 killer atau pembunuh yang sebelumnya berusaha membunuh sang raja. Sebagai buktinya, Wu Ming menunjukkan senjata mereka di hadapan sang raja yang akhirnya membuat Wu Ming bisa mendekati raja hingga radius 20 langkah dan menceritakan kisah hebatnya tersebut. Kisah pertama, Wu Ming menceritakan ketika dirinya mengunjungi Longsai dengan ditemani oleh para prajurit Raja Qin. Wu Ming memutuskan untuk membunuh Skype pertama kali ketika dia mengetahui Friends Now dan Broken Sword adalah pasangan kekasih yang sudah tidak saling bertegur sapa, karena Friends Now memiliki hubungan gelap dengan Locks. Setelah melalui pertarungan sengit di antara kedua karakter hebat ini di mana skill dengan tombaknya dan Wu Ming memakai pedangnya, keduanya bertarung dengan koreografi yang hebat, dipadu dengan sinematografi yang keren dan berakhir dengan Wu Ming berhasil membunuh Longsai. Kisahnya tersebut membuat Raja Qin heran karena sebagai raja harusnya dia tahu kalau ada pendekar berbakat di wilayahnya. Wu Ming pun mendapatkan kesempatan untuk bercerita lebih jauh dan makan bersama dengan sang raja dan akhirnya mereka sekarang tinggal berjarak 10 langkah saja. Wu Ming bercerita dirinya menyamar sebagai warga dan menemui klien Snowden Broken Sword yang menghuni sekolah kaligrafi di kerajaan Jobs Snow. Dan Sword di sini menyamar dengan menggunakan nama Springbrook dan si Cleflo memberitahu Sword bahwa kehadirannya di sana adalah untuk memesan gulungan kaligrafi kata Sword namun dengan cara yang berbeda. Jadi menurut penjelasan Wu Ming, sore ini bisa dituliskan dengan 19 jarak dan dia meminta Sword untuk membuat kaligrafi dengan cara yang ke-20 untuk kata Sword. Kala itu kerajaan Shao sudah bersiap untuk menghadapi serangan pasukan kerajaan Qin. Seluruh wilayah kerajaan sudah dikosongkan dan diungsikan kecuali mereka yang ada di sekolah kaligrafi. Untuk memulai kaligrafinya, Sword membutuhkan tinta merah. Asistennya yang bernama Moon pergi meminta tinta merah tersebut, namun ditolak oleh Snow dengan dalih kenapa bukan Sword saja yang memintanya langsung. Snow bahkan menyerang Moon yang tentu saja membuat Moon tidak senang. Ya iyalah, Sword akhirnya menemui kepala sekolah kaligrafi dan meminta tinta merah tersebut. Dari sinilah sudah kelihatan kalau Sword dan Snow memang punya konflik asmara. Di bawah serangan pasukan Qin dengan serbuan ribuan anak panah dari pasukan yang diarahkan ke sekolah kaligrafi tersebut, Wu Ming dan Snow akhirnya keluar dan menghalau terjangan ribuan anak panah dengan keahlian mereka. Setelah berhasil menghalau serangan, Wu Ming mendapati gulungan kaligrafi yang dipesannya sudah selesai. Sambil memuji kaligrafi tersebut, Sword malah balik berkata bahwa kaligrafi itu tidak akan bisa selesai kalau tanpa mengetahui keterampilan pedang dari Wu Ming. Semalaman Wu Ming mempelajari keterampilan Sword ini melalui kaligrafi buatannya. Wu Ming juga mengetahui bahwa meskipun Sword dan Snow tidak saling bertegur sapa sejak lama, namun mereka selalu saling mengawasi satu sama lain. Dan akhirnya Wu Ming mengungkap identitasnya yang sebenarnya. Ia mengakui telah membunuh Lou Nge dengan memperlihatkan bukti potongan ujung tombaknya. Wu Ming juga mengungkap hubungan gelap antara Snow dan si Kai yang akhirnya membuat Sword marah. Wu Ming pun menantang Snow untuk berduel. Keesokan harinya dicam pasukan Raja Qin untuk membalaskan kematian Skype. Sword marah terhadap pengkhianatan Snow kepadanya.
Ia pun bercinta dengan muridnya Moon dan akhirnya dilihat oleh Snow. Sword sebenarnya tahu kalau Snow mengawasinya dan sengaja membiarkan Snow melihat hubungan percintaan tersebut. Pada akhirnya Snow membunuh Sword karena marah. Keesokan harinya Moon mendatangi Snow berniat untuk membalas dendam kematian gurunya itu. Setelah melalui pertarungan hebat, Moon juga tewas. Rencana Wu Ming rupanya berhasil. Keesokan harinya Wu Ming menghadapi Snow yang kalut dan galau dan emosinya sedang tidak stabil, dan Wu Ming akhirnya berhasil membunuh Snow di hadapan para pasukan Raja Qin dan kemudian mengambil pedangnya. Setelah menceritakan kisah tersebut, sang raja begitu terkesan, namun ia tidak begitu saja. Setelah mengalami berbagai upaya dan percobaan pembunuhan terhadap dirinya, sang raja begitu paham betul karakter dan pendirian dari para pembunuh legendaris tersebut. Sang raja menuduh Wu Ming sebenarnya berniat untuk membunuhnya sama dengan para pembunuh sebelumnya. Raja Qin menganggap Sword adalah pendekar terhormat yang tidak akan merendahkan dirinya untuk menipu dan bahkan mengkhianati Snow. Raja Qin malah beranggapan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah para pembunuh tersebut merelakan hidup mereka, sehingga Wu Ming bisa mendapatkan kepercayaan sang raja yang membuat Wu Ming akhirnya bisa berada cukup dekat dengan raja, yaitu dalam jarak 10 langkah. Untuk membunuhnya, Raja Qin pun menceritakan hipotesanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi menurut dugaan sang raja, Wu Ming dan Long Skype sebenarnya saling kenal. Mereka berdua telah membuat kesepakatan untuk berduel di hadapan para pasukan Qin untuk meyakinkan mereka semua yang menyaksikannya. Skype akhirnya mengalah dan mengorbankan dirinya terbunuh dan mengambil ujung tombaknya yang patah sebagai bukti untuk dibawa ke hadapan raja. Setelah itu Wu Ming mencari Snow dan Sword dan memberitahu mereka berdua bahwa dia telah mempelajari dan menguasai teknik khusus yang disebut dengan kematian di 10 langkah. Yang membuat Wu Ming bisa membunuh target apapun yang berada dalam jarak tersebut. Wu Ming kemudian mendemonstrasikan jurus tersebut sambil menjelaskan bahwa dia bisa menggunakan teknik ini untuk membunuh raja. Tapi untuk berada di radius 10 langkah itu, ia harus mendapatkan senjata Sword dan Snow untuk dibawa dan diperlihatkan kepada raja sebagai bukti meyakinkan kalau memang telah mengalahkan mereka. Wu Ming menambahkan bahwa dia hanya perlu membunuh salah satu di antara mereka berdua di hadapan para prajurit Qin untuk membuktikan bahwa Wu Ming memang benar-benar telah membunuh mereka. Snow dan Sword. Terjadilah perdebatan antara Snow dan Sword untuk memutuskan siapa yang akan bertarung melawan Wu Ming. Keesokan paginya terjadilah pertarungan antara Snow dan Sword dalam perjalanan menuju kamp prajurit Qin, dan pada akhirnya Snow berhasil melukai Sword. Dan Snow melanjutkan perjalanan untuk bertemu dan bertarung melawan Wu Ming di hadapan prajurit Qin. Setelah mengeluarkan teknik pedangnya yang cepat, Wu Ming berhasil membunuh Snow, sementara Sword yang terluka hanya bisa menyaksikan Snow dikalahkan dari jarak jauh. Untuk menghormati kematian Snow, Sword pun bertarung melawan Wu Ming. Pertarungan mereka terhenti tanpa ada pemenang dan Wu Ming pun pergi. Dalam perjalanan menghadap Raja Qin, Moon mendatangi Wu Ming kemudian memberikannya pedang Sword yang telah diwasiatkan. Karena Sword dan Snow tidak terpisahkan, maka begitu pula dengan senjata mereka. Film pun bersambung, dan kita lanjutkan ke part 2, maka jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan saat upload video terbaru.